didik kita ke depan sehingga bisa mencetak generasi yang bisa mencatatkan sebuah bangsa kita. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya maaf dan semoga saya ini berjalan dengan lancar. Allahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nurul Khalid MPD sebagai pengantar keynote speaker kita malam ini selaku Ketua PC Gunung Pamekasan. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk yang masih setia bersama di sini di webinar kita dengan tema cara mudah memperkenalkan literasi menulis pada peserta didik. Selanjutnya langsung kita berikan waktu dan ruang kepada Bapak Muhammad Muhtaji SSI yang akan memberikan gambaran umum tentang pentingnya literasi menulis dan bagaimana kita dapat memperkenalkannya dengan mudah kepada peserta didik. Baik Bapak Muhtaji, dan waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran suara saya, Bu? Ya, kedengaran. Share screen ya. Ini langsung pada materi atau masih perkenalan dulu? Kebetulan nama saya langsung ada ya. Kelihatan. Perkenalkan nama Muhammad Muhtadi. Seperti yang Ibu menerakan tadi bahwa apa namanya? Saya hanya ingin berbagi aja tentang kepenulisan. Beberapa hal yang latar belakang ini adalah umumnya literasi yang sudah dilakukan oleh siswa, sehingga saya berdiskusi dengan Bapak Sekalian tentang literasi yang utamanya masih kurang pada siswa hari ini. Maka perlu diadakan kegiatan literasi ini. Ini yang pertama adalah perlu dilihat ya, bahwa perlu diperhatikan juga bahwa tadi di pengenalan saya ketika Bu Munir membacakan profil saya, sebenarnya dari keempat buku itu, mohon maaf Bu ya, ada yang sebenarnya itu catatan IA1. Itu berdasarkan saya memberi nama buku saya itu IA1 karena dulu waktu saya SMA itu saya angkatan pertama IPA di sekolah saya. Kebetulan angkatan saya dinamakan IA1 Ilmu Alam. Kebetulan ada 2 kelas dan saya adalah kelas pertama. Kita mulai terkait dengan strategi efektif memperkenalkan literasi menulis. Kita ketahui bersama terkait dengan kepenulisan ini hari ini bukan hanya siswa namun orang dewasa pun terkait dengan literasi ini sangat rendah ya. Kalau menulis sih ini sudah biasa kita kerjakan, menulis yang sederhana tanpa, walaupun terkadang banyak tujuannya namun terkadang tanpa makna. Ini yang menjadi hal utama dari kegiatan literasi ini. Karena banyak kita ketahui ketika kita umumnya menjadi penulis yang sederhana, contohnya menulis pesan, menulis buku harian. Kalau masa remaja saya dulu, saya sering menulis buku harian. Tidak tahu kalau hari ini. Dulu kita mengenalnya dengan dari dan disentri. Ada dua kegiatan yang biasa saya lakukan. Ya, saya biasa menulis buku harian. Yang kedua adalah saya biasa mencatat sesuatu yang ingin saya hafalkan. Kebetulan saya alumni pondok pesantren, maka saya biasa mencatat sesuatu yang ingin saya hafalkan dan biasanya saya bawa ke masjid. Kita mulai yang selanjutnya ya. Kita mengenal literasi menulis merupakan langkah awal dalam memperkaya keterampilan menulis peserta didik. Melalui keterampilan yang efektif, kita dapat meningkatkan minat dan kemampuan menulis. Karena kita ketahui bersama bahwa
keterampilan menulis siswa bukan hanya kebanyakan siswa hanya bisa membaca tanpa bisa menceritakan, apalagi mempraktikkan. Dan menulis itu menurut saya adalah langkah keempat dari literasi. Yang pertama adalah siswa harus bisa membaca, yang kedua siswa itu harus bisa menceritakan ulang, yang ketiga harus mempraktikkan apa yang dia baca barusan, kemudian yang terakhir adalah menuliskan. Jadi tahapan-tahapan dalam literasi itu menurut saya ada 4. Bu Mutmainah sudah mengangkat tangan nih. Sebentar lagi ya Bu Mut. Selanjutnya, ini hanya pengenalan saja tentang literasi. Ada beberapa tokoh yang jadi panutan saya dalam menulis. Yang pertama itu Imam Ghazali. Imam Ghazali itu pernah berkata bahwa kalau kamu bukan anak raja dan engkau bukan anak ulama besar, maka jadilah kamu penulis. Ini saya suka kata-kata beliau karena ini membuat saya merasa terpacu untuk memperkenalkan diri saya, karena kita ketahui bersama orang yang memiliki karya biasanya akan terus dikenang. Banyak semasa Imam Ghazali, Imam Syafi'i dan imam yang lainnya. Ini orang-orang yang pintar, orang-orang yang memiliki pemikiran yang berbeda daripada yang lainnya, namun mereka tidak menuliskan apa yang ada di dalam pikiran mereka, sehingga mereka tidak dikenal. Mereka tidak dikenal. Kalau di Yunani kita mengenal Plato, Socrates, Aristoteles dan lain sebagainya, karena mereka memiliki karya, memiliki sesuatu yang mereka tawarkan pada generasi ke depan. Jadi ini salah satu tokoh yang jadi panutan saya dalam menulis. Yang kedua adalah salah seorang penulis Indonesia namanya Andrea Areva. Beliau berkata bahwa dalam salah satu bukunya itu Menulis Mudah, beliau berkata bahwa menulis itu adalah keterampilan anak kecil. Karena semua penulis, semua orang itu pasti bisa menulis. Minimal bisa menulis namanya. Namanya sendiri pasti bisa ditulis. Ketika kita menulis biodata, itu adalah bentuk awal atau langkah awal kita lakukan dalam literasi menulis. Karena ini menulis ini memang harus dimulai dari hal-hal yang sederhana. Tidak bisa langsung kita menciptakan karya yang bagus. Tidak mungkin kita hari pertama kita belajar menulis, kita langsung bisa menciptakan karya, itu tidak mungkin. Selanjutnya, pentingnya literasi menulis. Pemahaman yang baik tentang literasi menulis dan akan membantu peserta didik dalam mengekspresikan ide dan perasaan secara kreatif dan efektif. Ini juga memperkaya kemampuan komunikasi mereka. Biasanya ketika di dalam kelas itu, saya biasanya ketika membuat pertanyaan, saya merangsang siswa untuk menjawab dengan cara yang naratif, tidak singkat. Misalnya, saya ketika bertanya, misalnya, Devin, kamu dari mana? Devin, rumah kamu di mana? Kebanyakan siswa akan menjawab, rumah saya di Plakpak. Plakpak, Pak. Atau foto Antau, Pak. Biasanya secara singkat. Namun saya memberikan contoh yang mudah untuk merangsang mereka dengan cara-cara sederhana, atau maka saya perintah untuk membuat narasi dari pertanyaan. Contohnya misalnya, kapan Pamekasan melaksanakan ulang tahunnya? Atau siapa nama Bupati Pamekasan? Ini kebanyakan akan menjawab, kalau sekarang Pak, kalau kemarin kan Pak Badrut Tamam, biasanya siswa akan menjawab Badrut Tamam, tapi saya mengarahkan siswa agar menjawab secara naratif. Contohnya, Bupati Pamekasan hari ini atau Bupati Pamekasan sekarang adalah Bapak Haji Badrut Tamam. Jadi tidak dijawab dengan singkat. Itulah pertama yang saya lakukan, setelah tentunya dengan cara seperti yang saya katakan tadi, bahwa siswa itu saya minta untuk membaca, kemudian menceritakan, kemudian mempraktekkan, baru terakhir adalah menulis. Karena kita fokus pada menulis, maka langsung saya arah ke yang keempat ini. Karena kalau
membaca, kita pasti sudah memberikan atau mempraktekkan hal ini kepada siswa. Yang kedua, seperti yang saya katakan, bahwa siswa untuk menceritakan kembali apa yang mereka baca. Ya, ketika siswa biasanya saya minta sekitar 15 menit atau 5 menit, saya beri kesempatan untuk membaca. Kalau sebentar lagi kan MLS, kita bisa membuat mereka bercerita tentang liburan yang mereka lakukan atau mereka laksanakan dalam 3 minggu ini. Misalnya pergi ke rumah nenek, atau mereka tidak kemana-mana yang membantu orang tua di rumah, dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk literasi. Bisa kita kan mereka disuruh menceritakan secara lafaz-belafatan, kalau kita meminta mereka untuk menuliskan apa yang mereka alami selama liburan ini. Memang agak heboh kemarin beberapa waktu yang lalu, ketika liburan semester pertama itu saya minta siswa untuk menulis apa yang mereka, kalau tidak salah kemarin itu sekitar 1 minggu atau 10 hari. Saya minta siswa untuk merunut hari pertama apa yang mereka lakukan, hari kedua yang mereka lakukan, semuanya. Karena awalnya mereka ketika disuruh bercerita, saya sulit Pak untuk bercerita, saya sulit Pak untuk menulis. Begini saja. Hari pertama kegiatan kamu apa saja? Misalnya membantu orang tua, dirinci saja apa saja yang dilakukan ketika membantu orang tua. Misalnya menyapu halaman, membersihkan kamar, itu kan sudah bentuk literasi yang saya perkenalkan kepada mereka. Oke. Ya, silakan Pak. Sudah dijalankan kalau di sini Pak. Mohon maaf Pak. Ini jenis-jenis literasi yang saya ketahui sebenarnya ada 6. Yang pertama itu membaca, ini terkait dengan menulis seperti yang saya katakan tadi. Ada menulis, menceritakan, mempraktekkan, dan membaca. Yang kedua adalah numerasi terkait dengan pengolahan angka. Ini hanya macam-macam literasi, ini hanya untuk pengenalan saja. Jadi adalah sains ya. Ini terkait dengan lingkungan, alam, dan teknologi. Yang keempat finansial. Ada sebenarnya 2 lagi. Yang kelima itu literasi budaya. Yang keenam itu adalah literasi keadaan diri. Namun ini jarang diceritakan atau dibahas oleh para pemateri. Jadi saya memberikan yang 4 saja. Selanjutnya, setelah kita melakukan 4 langkah yang saya berikan tadi, kita harus mengenal menulis siswa. Peserta didik harus memahami beragam gaya kepenulisan. Misalnya deskriptif, yang kedua naratif, atau exploratory. Kalau deskriptif ini biasanya cenderung menceritakan secara detail. Menceritakan secara misalnya kucing, sifat-sifat kucing itu seperti apa. Biasanya kalau menceritakan biasanya ini alurnya lambat kalau deskriptif. Kalau naratif tidak. Ini yang membedakan antara naratif dan deskriptif. Cara mengembangkan anak, membuat mereka melakukan kepenulisan membuat tulisan secara naratif atau deskriptif adalah dengan cara kita memancing mereka agar membuat jawaban, kita pancing dengan cara-cara sederhana. Seperti yang saya katakan tadi atau saya contohkan tadi, bahwa ketika siswa ditanya rumah mereka ada di mana, biasanya siswa akan lebih menjawab dengan cara singkat. Maka saya pancing mereka untuk menceritakan, rumah kamu kalau dari sini misalnya jalannya kemana? Kalau dari sekolah Pak, rumah saya ke timur, setelah sekitar 500 kilo baru belok kiri, di sana ada perempatan, misalnya saya ambil kanan, sehingga mereka mampu menceritakan dengan cara mereka. Selanjutnya ya, kalau expository mereka cenderung atau ceritanya itu mengekspos sesuatu yang biasanya dirahasiakan atau
hal yang mereka tidak perlu diceritakan. Contohnya misalnya, Pak, saya tadi melihat kecelakaan di apa namanya di jalan. Nah, kebetulan sebenarnya itu tetangga saya. Kenapa terjadi kecelakaan? Karena orang tersebut tidak menyalakan lampu sen. Nah, ini cenderung mengeksplor apa yang mereka lihat. Nah, sehingga siswa biasanya dengan cara seperti ini mereka lebih bebas untuk menceritakan dengan bahasa mereka. Memang perlu pengenalan lebih lanjut atau memberikan arahan-arahan terkait dengan apa yang perlu diceritakan, apa yang tidak perlu diceritakan. Karena terkadang siswa itu menceritakan sesuatu yang terkadang tidak pantas. Ini memungkinkan mereka untuk mengembangkan keterampilan menulis dengan yang beragam dan kreatif. Memang kata kreatif dan beragam ini memang perlu adanya kontrol dari kita. Karena terkadang siswa menceritakan sesuatu yang yang tidak baik, seperti menggosip temannya yang tidak masuk hari ini. Ini perlu kita lakukan controlling. Selanjutnya ini yang agak berat adalah setelah keempat cara tadi, selanjutnya karena sudah terbiasa misalnya siswa menulis dan membuat tulisan atau bercerita atau mempraktekkan, langkah selanjutnya adalah membangun kosakata. Ini agak sulit sebenarnya, tapi tidak apa-apa. Kita memang harus mencoba. Membangun kosakata adalah penguasaan kosakata yang luas perkaya tulisan peserta didik melalui berbagai kegiatan. Mereka dapat meningkatkan kemampuan bahasa dan imajinasi dalam menulis. Ini contoh kecilnya adalah saya kemarin mencoba menyuruh mereka mendefinisikan tentang berjalan. Coba kalian definisikan atau deskripsikan tentang kata berjalan. Ya, macam-macam jawaban siswa. Ada yang kalau berjalan pasti ke depan, Pak. Oh ya, benar. Ada, Pak, yang jalan ke belakang, ada yang jalan ke samping. Tapi definisi berjalan itu bagaimana? Mereka setelah berpikir lama, kemudian ada salah satu siswa yang menjawab seperti ini. Berjalan itu sebenarnya mudah, Pak. Kaki yang di belakang itu dipindahkan ke depan secara bergantian, secara kontinu. Kalau saat ini yang kanan, sesaat lagi yang kiri. Begitu seterusnya secara bergantian dan kontinu. Ini saya menimbulkan ternyata siswa juga bisa untuk membangun kata, membangun kosakata. Memang kenapa misalnya lagi yang kalian tahu, matahari itu apa? Matahari itu sumber cahaya, Pak, yang terbit dari timur dan terbenam di barat. Mereka cenderung mengeksplor berdasarkan apa yang mereka alami atau apa yang mereka lihat. Ini salah satu cara membangun kata. Ada sebenarnya langkah yang lebih sulit, namun ini cara sederhana saja yang saya perkenalkan. Selanjutnya, setelah membangun kosakata adalah mengajarkan pada siswa teknik menulis yang baik. Cara memperkenalkan teknik menulis yang baik, tentunya yang pertama adalah pemilihan kosakata. Kalau istilah dalam kepenulisan itu mengenal kata diksi. Diksi yang baik bagaimana, diksi yang tidak baik bagaimana, cara menyinggung orang lain dengan kata-kata yang halus bagaimana itu. Selanjutnya struktur kalimat. Ada kalau di kelas 5 itu diajarkan tentang struktur kalimat. Ada kalimat kalimat inti, ada kalimat penjelas, ada anak kalimat dan sebagainya. Selanjutnya adalah pemilihan topik. Saya tidak pernah memaksa siswa untuk membuat topik tulisan mereka. Tapi biasanya mereka akan bercerita sesuatu yang biasa mereka alami di sekitar kita, di sekitar mereka. Contohnya, mereka membeli apa barusan, mereka makan terlalu kepedasan. Biasanya mereka pasti akan bercerita.
Malah kemarin itu ada salah satu siswa kebetulan sepupunya itu meninggal. Pas ketika masuk ke kelas itu saya tidak ngajar, dengarkan dia curhat. Coba diceritakan bagaimana perasaan kamu ketika adik kamu meninggal. Dia bercerita panjang lebar. Ini salah satu bentuk, menurut saya adalah salah satu bentuk literasi yang memang waktu itu siswa itu tidak menulisnya, namun dia menceritakan di depan kelas. Walaupun tidak formal waktu itu, siswa tidak berdiri di kelas, tidak. Namun saya membuat suasana senyaman mungkin agar dia bisa bercerita sesuai dengan rasa nyaman yang dia inginkan. Oke, selanjutnya adalah cara mengembangkan ide. Siswa biasanya cenderung memiliki ide-ide yang sederhana, walaupun kadang ada yang liar. Contohnya, cara merangsang aktivitas peserta didik dalam menghasilkan ide-ide yang unik dan menarik dalam memperkaya kualitas tulisan mereka. Berbagai metode dapat digunakan untuk membangkitkan ide kreatif. Ini sebenarnya masih belum melangkah ke sana saya. Namun saya hanya ingin memperkenalkan saja bahwa salah satu cara mengembangkan ide kreatif yang perlu diperkenalkan pada siswa. Kalau dari kemarin saya membiarkan mereka bercerita sesuatu yang sangat sederhana atau sesuatu yang dekat dengan mereka, saya mulai mencoba untuk memberikan buku yang baru atau buku bacaan yang yang levelnya lebih tinggi daripada sebelum-sebelumnya. Kalau sebelumnya misalnya ceritanya lebih berimbang antara kalimat dengan gambar, saya kurangi sedikit. Yang sedikit gambarnya, namun banyak kalimatnya. Ini bisa menyebabkan ide atau merangsang ide-ide kreatif yang dapat dikembangkan berdasarkan apa yang mereka baca. Tentu kata-kata Andrea Hirata itu sangat bermakna bahwa seorang penulis akan buntu tulisannya ketika dia jarang membaca. Maka saya memberikan siswa itu bacaan yang lebih tinggi levelnya daripada sebelumnya. Selanjutnya, mengatasi hambatan menulis. Banyak hambatan yang saya alami ketika mengajarkan siswa bagaimana cara menulis. Contohnya adalah siswa kadang buntu untuk menceritakan, untuk membahasakan. Yang paling sering itu adalah karena siswa saya orang Madura, itu siswa kebanyakan kesulitan ketika mau menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Contohnya kata yang paling sering itu ya bunda itu apa Pak? Bahasa Indonesia ya. Ya kita harus bantu. Ya kalau begitu bagaimana? Jadi ya saya mencoba membantu sebisa saya. Kadang saya kalau tidak mampu itu saya bertanya sama Bu Munira apa bahasa Indonesianya ini apa bahasa. Karena beliau adalah master kalau di buku saya. Salah satunya ini adalah cara siswa menerjemahkan dari bahasa keseharian mereka ke dalam bahasa Indonesia. Ini sering terjadi. Yang kedua adalah yang sering siswa itu alami adalah kebuntuan. Pak, saya setelah ini mau nulis kata apa? Yang ada di pikiran kamu apa? Misalnya kayaknya Pak, rembulan misalnya. Oh, berarti rembulan itu bentuknya apa? Bentuknya bulat, Pak. Terus warnanya apa? Jadi saya mencoba mengeksplor kesulitan-kesulitan siswa. Saya coba memberi solusi dengan cara memberikan rangsangan terkait dengan kesulitan mereka. Selanjutnya, penerapan literasi. Mengaplikasi literasi menulis dalam kehidupan sehari-hari akan memperkuat keterampilan menulis peserta didik dengan berbagai latihan. Mereka dapat menjadi penulis terampil dan berpengaruh. Ini sebenarnya hanya harapan saja. Karena
terus terang siswa itu berlatih penulisannya setiap hari. Saya kalau mata pelajaran saya atau misalnya asesmen atau tes tulis dan lain sebagainya, memang saya tidak mau saya tidak menerima jawaban yang singkat. Misalnya pelajaran matematika, banyak siswa yang langsung menjawab bentuk hasil akhirnya. Saya bilang pada siswa, jawabnya harus lengkap dengan caranya. Kok bisa, Pak? Iya, masa kamu ketika makan langsung kenyang? Saya sering tanya seperti itu pada siswa saya. Masa kamu ketika makan langsung kenyang? Tidak mungkin. Ada proses yang terjadi ketika makan itu. Misalnya kamu mengambil piring, kemudian dengan sendoknya, kemudian mengambil nasi dengan lauk-lauknya, kemudian kamu ambil satu sendok, diletakkan ke mulut, dimasukkan ke mulut, dan kemudian kunyah. Itu ada proses. Yang saya butuhkan adalah proses. Saya bilang seperti itu pada siswa. Kalau salah bagaimana, Pak? Apakah saya pernah menyalahkan kamu karena salah? Tidak pernah. Apakah saya pernah marah ketika kamu salah? Tidak, Pak. Tidak pernah. Jadi memang saya berusaha untuk tidak menyalahkan siswa terkait kesalahan yang mereka miliki. Namun saya mencoba memperbaiki. Ini seharusnya katanya begini. Ini seharusnya katanya begini. Caranya seharusnya begini. Ini letak kamu salah kamu salah hitungnya di sini. Jadi saya berikan solusi, bukan hanya menyalahkan saja. Selanjutnya, mengasah keterampilan menulis ya. Ini karena seperti yang tadi sebenarnya adalah penerapan literasi menulis. Sekarang adalah mengasah keterampilan menulis. Ini perlu kontinuitas dari seorang siswa. Perlu ada kesepakatan terkait dengan kepenulisan ini. Bukan hanya evaluasi, bukan hanya menerapkan cara-cara yang sudah saya sampaikan tadi, namun ada tindak lanjut dari hal tersebut. Contohnya, misalnya ketika siswa di kelas saya itu di bagian timur di gedungnya ada saya tempel dan saya tuliskan, lihat karyaku. Itu hanya siswa yang boleh menempel karyanya di sana. Ada banyak karya siswa kebetulan tidak saya foto, mohon maaf. Di gedung itu, di dinding itu, mulai dari gambar, tulisan, kemudian karya mereka, karya keterampilan tangan, saya letakkan di dinding itu. Karena itu adalah bentuk penghargaan saya, dan mereka ketika diberikan penghargaan seperti itu, diizinkan untuk menempelkan, mereka merasa mereka merasa dihargai, sehingga kadang mereka, Pak, mohon maaf Pak, kalau saya menulis lagi, apakah nanti ketika saya kelas 6 boleh konsultasi sama Bapak? Ya silakan. Kalau bisa Pak, yang itu tidak dicopot. Nanti kalau kelas 5 yang baru, karya-karya kami jangan dicopot. Saya usahakan, saya bicarakan dengan siswa kelas selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah menyusun portofolio kepenulisan. Ini yang agak sulit untuk dilakukan ya. Walaupun kemarin saya lakukan langkah-langkah, siswa saya itu saya berikan buku satu-satu gratis dari saya. Saya setiap bulan akan mereka untuk menulis. Terserah mau menulis apa, mau menulis puisi, mau menulis cerita, mau menulis dan lain artikel dan lain sebagainya. Yang kesulitan itu ketika siswa sering merasa kesulitan ketika, Pak, artikel itu seperti apa? Untuk tugas minggu ini kamu terserah menulis apa, catatan harian apa. Yang penting kamu menulis. Untuk bulan ini biasanya saya permintaannya pada siswa, mintanya pada siswa itu tiap bulan. Jadi tiap bulan itu ada siswa harus menyetorkan karya mereka.
bukunya kebetulan ada di sekolah ya, nggak apa-apa. Ini perlu penyusunan portofolio ini sebagai bentuk kendali guru atas tugas-tugas yang diberikan kepada siswa. Sebenarnya saya buat web untuk kelas saya. Di sana itu ada daftar hadir dan termasuk portofolio kepenulisan yang siswa tulis ya. Selanjutnya mengapresiasi karya tulis. Seperti yang saya katakan tadi, bentuk apresiasi yang saya berikan kepada siswa tentu dengan memberikan nilai atau pujian, dan yang terakhir itu adalah membiarkan mereka untuk menempelkan karya mereka di dinding lihat karyaku itu di sana. Karena perlu apresiasi kepada tulisan siswa itu sangat perlu menurut saya, itu sebagai bentuk umpan balik positif dari saya sebagai guru dan juga sebagai bentuk motivasi pemberian motivasi kepada siswa. Membangun komunitas menulis ya. Ini sebenarnya sudah kemarin kita lakukan. Ini sebagai bentuk tindak lanjut. Saya kemarin memberikan program. Saya rencananya rencana kemarin mau membuat program namanya Wartawan Cilik. Itu sebagai tindak lanjut dari kegiatan literasi yang dilakukan oleh siswa saya. Selanjutnya mengintegrasikan literasi menulis. Mengintegrasikan literasi menulis ke dalam berbagai mata pelajaran, akan memperkaya keterampilan menulis peserta didik secara lintas disiplin. Ini juga memperluas pemahaman mereka tentang kepenulisan. Artinya seperti yang saya katakan tadi, saya butuh dalam setiap soal yang saya berikan kepada siswa atau latihan yang saya berikan kepada siswa, kebanyakan itu jawabannya harus berbentuk uraian. Jarang saya berikan jawaban singkat, jarang saya berikan, walaupun hanya beberapa kali. Sehingga baik itu pelajaran IPAS ya, sekarang IPAS, matematika, bahasa Indonesia, semuanya biasanya dalam berbentuk uraian. Ini yang cara saya untuk mengintegrasikan keterampilan menulis siswa dalam setiap mata pelajaran. Selanjutnya, tantangan dan peluang. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa ada beberapa tantangan dalam kepenulisan ini. Salah satunya adalah kebuntuan siswa, dan kemudian cara menerjemahkan pelajaran bahasa keseharian mereka ke dalam bentuk bahasa Indonesia. Namun peluangnya sangat besar ya, seperti yang pernah dikatakan Andrea Hareva, bahwa orang yang menulis itu akan membangun masa depannya dengan sendirinya. Sehingga setiap tantangan yang saya hadapi dalam kepenulisan ini, dalam kegiatan literasi yang saya kerjakan bersama siswa yang saya didik, alhamdulillah sampai saat ini masih dapat diselesaikan, dan itu bukan dengan mudah sih, tidak dengan mudah, namun semuanya sampai saat ini sudah dapat diselesaikan. Selanjutnya adalah mengukur kemajuan menulis ya. Ini langkah selanjutnya, langkah terakhir sepertinya yang saya ingat adalah mengukur kemajuan menulis. Ini perlu evaluasi dalam kepenulisan. Makanya saya berikan portofolio kepada siswa dalam bentuk buku. Setiap bulan itu siswa harus menulis berbagai karya dari yang harus mereka tulis di rumah, dan kemudian disetorkan kepada saya. Bebas tulisannya itu seperti apa, ini adalah bentuk tolak ukur yang harus saya ukur atau saya berikan apresiasi setiap tulisan yang menjadi karya dari siswa saya. Demikian dari saya. Terakhir,
Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Muhtadi atas presentasinya yang sangat informatif dan inspiratif. Dan kita sudah menyimak beberapa tips yang bisa kita gunakan untuk melatih siswa dalam menulis. Dan sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Bapak Ibu hebat yang masih di sini di webinar ini, yang ingin mengajukan pertanyaan silahkan tuliskan pertanyaan Anda di kolom chat atau gunakan fitur raise hand untuk bertanya langsung. Kami lihat di kolom chat tidak ada pertanyaan, langsung saja saya akan mencoba untuk bersama Bapak yang sudah meraise hand untuk Bapak Nurholis. Silahkan Bapak untuk menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Muhtadi atas presentasi menulis sebagai seperti itu, dan juga pada malam hari ini ada sebenarnya beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama terkait ini, tadi sudah disampaikan bahwa syarat pertama bisa menulis itu bagi anak harus bisa membaca atau minimal bisa merikosa kata gitu. Sehingga bisa mulai dengan bercerita dulu, nanti setelah saya bercerita maka ceritakan adalah dalam tulisan. Intinya yang tangkap begitu. Pertanyaannya adalah yang pertama, bagi guru sendiri yang nggak bisa menulis atau tidak terbiasa menulis, bagaimana untuk bisa mengukur kemampuan menulis bagi anak? Artinya yang diukur itu perkembangannya, perkembangan menulis anak gitu. Yang kedua, setelah bagi guru sendiri, bagaimana untuk meningkatkan kreativitas atau kemampuan menulisnya sendiri bagi guru itu jika guru sendiri tidak terbiasa menulis. Mungkin sementara itu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, untuk saya ingatkan kembali Bapak Ibu guru hebat yang tergabung di webinar ini. Webinar ini akan Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat secara gratis. Segala informasi nanti akan diinformasikan, informasi tentang webinar ini dan sertifikat juga akan dibagikan di WA Group. Ya, sementara di kolom chat, oh ya tadi sudah kita simak bersama pertanyaan dari Bapak Nurholis dan langsung dulu. Saya langsung ke pertanyaan di kolom chat. Ada pertanyaan ini Bapak Muhtadi dari Bapak Fathur Rahman. Kapan baiknya waktu melaksanakan pelatihan? Maksudnya pelatihan terhadap siswa ini dalam menulis dan dimasukkan dalam kegiatan kurikuler atau ekstrakurikuler. Itu pertanyaan dari Bapak Fathur Rahman. Saya lihat kembali ada yang raise hand mungkin. Silakan Bapak Ibu, mungkin juga ada, boleh ya Bapak Ibu ya berbagi pengalaman tentang bagaimana Anda melatih siswanya dalam menulis. Ya boleh, mungkin saja bisa menjadi masukan selain dari presentasi yang sudah diberikan oleh Bapak Muhtadi. Ya baik, langsung saja. Saya langsung saja Pak Muhtadi untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Nurholis. Pertanyaan pertama, bagi guru yang tidak bisa menulis, bagaimana untuk bisa mengukur kemampuan atau perkembangan anak dalam menulis? Untuk pertanyaan yang kedua, masih dari Bapak Nurholis, bagaimana meningkatkan kreativitas dan kemampuan menulis bagi guru itu sendiri? Silakan Bapak narasumber untuk menjawab pertanyaan tersebut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Dua penanya dengan masing-masing penanya ini ada dua pertanyaan. Yang pertama dari Pak Rolis, yang kedua dari Pak Fathor di kolom chat. Bagaimana bagi guru yang tidak terbiasa menulis, bagaimana cara mengukur perkembangan siswa ya? Ini sebenarnya kita sudah ketahui bersama ya, bahwa setiap guru itu mengetahui kemampuan siswa yang dididiknya. Sama dengan sama dengan kita mengadakan ujian harian itu. Ini sudah mampu, ini belum atau tidak. Yang kedua, cara meningkatkan kreativitas keterampilan guru dalam menulis. Seperti yang saya jelaskan tadi, saya mengikuti perkataan dari seorang Andrea bahwa untuk meningkatkan orang menulis itu membaca adalah makanan bagi penulis. Tulisan itu adalah output dari setiap pemikiran dan bacaan yang dia baca. Jadi menurut saya keterampilan menulis bagi seorang guru tidak lain pertama adalah mereka harus membaca. Caranya sederhana saja, Pak. Bisa apa yang kita baca bisa kita tulis kembali. Kalau saya misalnya satu lembar yang saya baca, biasanya saya akan gimana letak letak inti dari tulisan tersebut. Saya coba angan-angan, kemudian saya tuliskan. Ini yang menyebabkan saya menyukai cara-cara saya menyukai literasi dan saya sebenarnya awal menulis itu di waktu SMA ya. Saya membuat majalah namanya Pacapa ya. Tulisan pertama itu ditertawakan satu sekolah, tapi karena itu adalah bentuk respon dari mereka. Tapi waktu itu ketika ditanya sama guru saya namanya Pak Futoli, saya masih ingat benar, beliau kamu kecewa atau tidak dengan tulisan yang kamu tulis itu ditertawakan satu sekolah. Kelas yang lain ketika membaca itu tertawa. Enggak, Pak. Kok bisa? Ya setidaknya tulisan saya ada yang membaca. Itu. Jadi cara meningkatkan kreativitas guru menurut saya sih itu adalah banyak membaca dan membuat tulisan dari apa yang dia baca. Terserah hasilnya bagaimana, yang penting langkah pertama menurut saya adalah membaca kemudian menuliskan apa yang dibaca. Nanti seiring berjalannya waktu akan berkembang sendiri. Saya memulai dunia kepenulisan ini sekitar waktu itu saya kelas 3 SMA tahun 2004 ya, kalau 2004 sampai sekarang saya memang suka menulis. Banyak tulisan saya walaupun kebanyakan tidak saya terbitkan karena banyak administrasi yang harus saya lakukan, tapi saya menyukai menulisnya. Selanjutnya itu Pak dari saya cara meningkatkan keterampilan menulis ya, yang dengan cara membaca kemudian menuliskan apa yang sampean baca. Selanjutnya yang Pak Fathor ada dua pertanyaan yang di chat ini. Pertanyaan pertama terkait apakah semua siswa atau sebagian siswa saja yang diikutkan dalam kepelatihan ini. Saya tidak mengadakan pelatihan, Pak, tapi saya langsung ketika pelajaran harian itu langsung saya minta siswa untuk misalnya menjawab dengan cara naratif, membuat deskripsi, itu semua yang saya libatkan. Saya memang tidak memilih-milih siswa yang memiliki kemampuan ini yang tidak mampu, tidak. Semuanya saya ikutkan dalam setiap kegiatan ini. Kalau menurut saya ini masuk terhadap kokurikuler. Kapan baiknya pelatihan ini dilakukan? Menurut saya sih harus kontinu, Pak. Harus kontinu, dan ini nanti akan berdampak pada ketika siswa memasuki jenjang selanjutnya. Ini harus kontinu dan harian. Karena ini berkaitan dengan kita harus mengevaluasi setiap hasil tulisan siswa dalam setiap harinya. Ini yang menyebabkan siswa itu saya ikutkan semuanya.
seluruh kelas saya ikutkan. Walaupun ada pasti dari setiap percobaan ada yang gagal pasti. Tentu, karena kan siapa itu Thomas Alva Edison 10.000 kali gagal menciptakan lampu dalam 10.000 kali percobaan kabarnya sih. Dari 18 siswa yang saya didik itu mungkin yang menurut saya kemampuan menulisnya di atas rata-rata itu, walaupun jika dibandingkan dengan sekolah yang lain sepertinya tidak. Sekitar 5 orang. Tapi dalam setiap penelitian itu tidak ada penelitian yang gagal. Dalam setiap, menurut saya sih, setiap percobaan itu tidak ada percobaan yang gagal. Nah, ini memang harus dilakukan setiap hari dan kontinu. Perlu memang komitmen. Malah beberapa bulan yang lalu, ketika saya harus mengikuti beberapa kegiatan dalam 1 minggu itu, siswa sering bertanya, Pak, kapan sampean mengajar yang benarnya? Mengajar yang kontinu dari awal sampai akhir. Ini makanya perlu komitmen dari kita dalam hal ini, dalam mengembangkan literasi dari siswa, misalnya dengan memberikan tugas atau memberikan LKPD dan lain sebagainya. Itu saja dari saya sementara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapakmu tadi yang sudah menjabarkan beberapa jabaran tentang pertanyaan yang sudah diajukan lewat raise hand atau juga lewat chat. Tadi kesimpulannya, untuk mengukur kemampuan siswa dalam menulis, ya tentunya ini sebelumnya saya tambahkan berbagi pengalaman saja, bisa dilakukan dengan asesmen diagnostis ya tentang menulis atau asesmen kognitifnya, dengan tadi sudah dipaparkan ketika dalam presentasi diminta untuk menceritakan namanya setelah liburan, itu juga termasuk mengukur kemampuan anak menulis. Walaupun hanya 1 kalimat atau 2 kalimat itu tidak masalah, yang penting mereka melakukannya dengan senang hati. Intinya kita membuat anak senang dulu menulis. Jadi tidak perlu dipaksakan untuk menulis, senang saja dulu dengan menulis apa yang mereka sukai, itu saja. Dan untuk meningkatkan kemampuan kreativitas tadi sudah dikatakan untuk melatih membaca dan menulis apa yang dibaca. Jadi intinya dilakukan secara terus-menerus. Bukan hanya 1 kali, kemudian karena tidak bisa melanjutkan tulisan, kemudian gagal, selanjutnya tidak dilaksanakan lagi. Jadi mencoba dan mencoba sampai nantinya bisa atau paling tidak bisa bukan mahir. Nanti mahir itu akan datang dengan sendirinya kalau sudah berkali-kali. Bapak Fathur Rahman tadi kapan waktu melaksanakan pelatihannya secara kontinu, begitu jabarannya, dan dilakukan ketika kegiatan pembelajaran khususnya bahasa Indonesia, karena di bahasa Indonesia itu ada elemen menulis. Di situ bisa kita gunakan entah itu menulis di sesuai dengan bab yang ada, yang akan diberikan, menulis hobi ataupun yang lainnya. Untuk mungkin ada Bapak Ibu guru hebat, karena masih ada banyak waktu yang mau berbagi, silahkan berbagi pengalaman Anda ketika memberikan materi kepada siswa atau peserta didik dalam melatih mereka untuk menulis. Kalaupun mungkin ada ya Bapak Ibu, karena tentunya semuanya ini termasuk penulis, entah itu menulis di buku harian katanya Bapakmu tadi, menulis jurnal, menulis modul ajar ataupun yang lainnya. Bapak Mas Kurdi salah satu Bapak atau guru yang menghasilkan antologi buku tentang tulisan anak didiknya, cukup banyak. Ini saya sangat salut, saya belum bisa untuk melaksanakan itu. Tapi sedang berusaha untuk mencoba anak-anak bisa menulis. Bapak Mas Kurdi sudah berapa buku yang dihasilkan dari siswanya? Ya, alhamdulillah.
Ya, semangat Bapak. Iya, Bapak Ibu yang lainnya juga semangat untuk mengajak siswa untuk menulis. Pengalaman saya juga menulis karena sekarang sekolah kita banyak yang sudah mendapatkan bantuan Chromebook. Jadi anak-anak itu tidak hanya diminta untuk menulis lewat tulisan tangan, karena mereka tentunya suka menulis lewat digital. Jadi kita ajak untuk membuka Google Doc, kita ajak membuka Canva agar mereka bisa menulis inspirasi-inspirasi mereka. Misalnya tentang hobi, walaupun tulisannya menurut kita bahasa Maduranya cer-kelacer atau tidak sesuai dengan struktur kalimat, kita biarkan saja. Katanya Bapakmu tadi itu tidak usah dimarahin gitu, harus dengan apresiasi positif asalkan mereka bisa menulis. Ya, dan uh, contoh beberapa tulisan yang saya coba mereka ajak untuk menulis di Google Doc mereka seperti ini, mereka menulis tentang hobi. Bentar, ini saya coba bagikan tulisan mereka. Ya, mereka menggunakan akun mereka masing-masing dan saya minta untuk menulis tentang hobi yang mereka sukai. Dan karena mereka juga suka dengan gambar-gambar, tidak ada salahnya kalau kita mengajak mereka untuk menciptakan beberapa gambar yang mereka suka. Ini ada dari murid saya, dia Sofwan, ya namanya Sofwan, menceritakan hobinya tentang bermain bola. Kalau dilihat mungkin menurut kita orang dewasa, kalau cuma itu saya bisa, tapi ini bagi anak-anak sangat sulit untuk merangkai kalimat seperti ini. Ini tidak banyak, nanti besok pertemuan berikutnya kita latih lagi, tentunya tulisan mereka akan lebih baik lagi. Ya, saya sekedar berbagi pengalaman yang saya miliki ketika mengajak anak-anak untuk belajar menulis. Ini seperti ini juga. Mereka menulis di Google Doc mereka dengan akun mereka. Mari kita manfaatkan Chromebook yang kita dapat dari pemerintah ya, karena sekarang sudah zamannya digital, anak-anak akan pakai Chromebook Bu ya, pakai Chromebook. Mumpung mereka suka, jadi kita ajak mereka untuk menulis di situ. Juga diajak menulis lewat Canva dan terserah Bapak Ibu sesuai dengan kreativitas Bapak Ibu semuanya. Baik, ada mungkin juga saya kembali lagi untuk Bapak Ibu yang ingin berbagi, silahkan, kita masih waktu sekitar 14 menit atau ada yang bertanya, kami silahkan. Ini Pak Rusdi. Senior. Silakan Pak Rusdi. Saya. Bapak Rusdi, kepala sekolah. Silakan Pak. Ngereng Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan ke Ibu Moderator atas waktu yang diberikan, dan terima kasih kepada Bapak Mufti yang telah memberikan motivasi kepada kami untuk terus berkarya. Nah, kesempatan ini saya ingin sebenarnya harapan bagaimana tip-tip yang bisa kami lakukan sekolah. Mengingat apa yang dipaparkan tadi sepertinya mengarah kepada dua waktu yang berbeda. Ada waktu menulis ketika jam pelajaran dan ada waktu menulis di luar jam pelajaran. Biasanya anak yang gemar menulis di luar jam pelajaran pun itu minta kepada guru untuk menulis, tetapi untuk di jam pelajaran memang harus
mungkin ada tips khusus di materi untuk memotivasi siswa di Japan, sehingga anak itu mindsetnya ingin menulis. Itu kapan mungkin ada tips khusus, sehingga itu begitu datang ketika bertemu bapak atau gurunya langsung minta, saya sekarang nulis. Nah, itu yang saya lihat ketika anak itu benar-benar minat untuk menulis, sampai bapak ibu guru itu ditunggu, sekarang mau nulis apa, saya sekarang mau nulis apa. Nah, mungkin ini harapan saja kepada bapak. Anak itu termotivasi untuk menulis di luar Japan. Dan ini sangat baik kita di sekolah. Itu sudah Bapak tadi, saya kembalikan kepada Ibu Munera. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah bergabung dan juga untuk pertanyaan. Silakan Bapak Muti untuk memberikan jawaban. Bismillahirrahmanirrahim, semoga memuaskan ya. Ini pertanyaan yang cukup berat sebenarnya, karena kalau di kelas saya itu Pak, karena ini masih dasar Pak, jadi mereka menceritakan sesuatu yang biasa mereka atau biasa mereka lakukan. Memang untuk saat ini untuk tips-tips bisa menulis di luar kelas, di luar menurut saya harus saja sama sekolah dengan orang tua atau guru dengan orang tua. Makanya untuk memberikan buku pada siswa itu satu, masing-masing siswa satu. Itu saya berharap itu ada kontrol dari siswa. Saya harapkan untuk bekerja sama atau meminta pertimbangan kepada orang tua sebelum karyanya itu disetor. Menurut saya sih langkahnya adalah dengan cara melakukan kerjasama dari orang tua. Memang itu saya harapkan dengan cara memberikan, dengan cara saya minta untuk membuat tulisan sehingga sebelum disetorkan kepada saya itu dikoreksi oleh orang tua. Kalau menurut saya ini Pak begini sebenarnya sudah, sehingga timbul diskusi. Namun sampai saat ini itu belum berjalan efektif Bapak. Itu hanya dari saya. Mungkin ada teman-teman yang lain. Kalau saya kemarin beberapa waktu yang lalu ini sering saya sekolah kita lupakan adalah karena sekarang musim WA ya. Kebanyakan wali murid atau wali kelas itu ketika anaknya tidak kebanyakan wali murid ya, ketika siswanya tidak masuk, mereka hanya meminta izin via WA. Saya kemarin mencoba untuk siswa, saya memberikan contoh pada mereka untuk menulis surat izin. Ini saya temukan di sekolah, utamanya di sekolah saya. Tapi beberapa waktu yang lalu saya ini hanya mungkin berjalan di semester pertama saja, semester kedua ini sudah tidak berjalan lagi. Saya minta siswa menulis surat izin ketika mereka tidak masuk, dan itu harus ditandatangani oleh orang tua. Sehingga kadang beberapa surat izin itu ada coretannya dan dibetulkan oleh orang tua. Nah, ini mungkin, tapi saya tetap terima. Dititipkan pada temannya, kemudian sampai pada saya. Ini jarang dilakukan oleh oleh siswa hari ini, oleh sekolah hari ini. Ini perlu kita perlu kita hidupkan kembali surat izin dengan tulisan tangan mereka sendiri. Tapi sekarang jarang. Ini saja Pak dari saya. Semoga bisa memuaskan. Walaupun ini sebenarnya kurang menurut saya sih belum efektif. Tapi setidaknya saya sudah mencoba untuk melakukan hal itu.
Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau teman-teman ada yang bisa memberikan tips yang lain, saya persilakan. Itu Pak Rusdi, jawaban dari Bapakmu tadi tentang tip-tip khusus agar siswa tertarik atau juga punya keinginan untuk menulis. Tadi sudah dipaparkan, yang pasti apresiasi. Itu apresiasi yang kita berikan itu akan membangkitkan semangat untuk menulis. Seperti yang dicontohkan dan menempelkan karya di kelas mereka, dan juga diapresiasi itu bisa kita berikan berupa tanda bintang pada tulisannya, atau kalaupun mungkin membagikannya lewat Canva atau lewat Google Doc, kita berikan komen di aplikasi yang mereka sudah bagikan kepada kita berhubungan dengan penulisannya. Baik Bapak Ibu, ini ada sekitar 6 menit lagi waktu yang kita punya. Ini Bapak Mas Kurdi. Masih bisa ditambahkan satu pertanyaan lagi ya Bapak ya? Silakan. Silakan Ibu Heni. Bapak Ibu, ya Ibu Heni sudah mengangkat tangan. Silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan dibuka mikrofonnya Ibu Heni. Kita tunggu. Mungkin nggak kedengaran ini. Ibu Heni. Oh. Silakan Ibu Heni ya, bukan Bapak ya. Ibu Heni untuk membuka mikrofonnya dan menyampaikan pertanyaan Ibu. Pencet ya. Bisa jadi. Ya, bisa jadi. Bapak Ibu hebat, terima kasih masih bersama di sini ya, masih bersama dengan webinar kita yang kali ini mengangkat tema cara mudah memperkenalkan literasi menulis pada peserta didik. Silakan Bapak Ibu juga bisa mengisi link daftar hadir. Sudah dibagikan linknya pada kolom chat untuk mendapatkan sertifikat secara gratis. Informasi sertifikat akan dibagikan di WA. Juga link grup WA-nya juga sudah dibagikan di kolom chat. Ya, waktu sudah mepet ini, 3 menit lagi. Sebetulnya tidak memungkinkan untuk memberikan kesempatan ya untuk yang akan bertanya. Jika tidak ada pertanyaan lagi. Nanti kalaupun ada pertanyaan yang ada di benak Bapak Ibu yang mungkin timbul setelah webinar kita malam ini, jangan khawatir. Anda dapat mengirimkan pertanyaan lewat grup WA dan kami akan mencoba menjawabnya setelah acara kali ini. Dan Bapak Ibu, ini ada Pak Asmunir Hamzah. Bisa Pak Kurdi? Ya, gini. Ya. Silakan Bapak Asmunir Hamzah. Ini pertanyaan sebelum kita tutup. Ya. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan saya dari Kabupaten Pasuruan. Cuman saya ingin usul saja, tidak bertanya. Usul saya ketika nanti selesai webinar ini, materi yang telah disampaikan agar supaya bisa dikirim ke
Oke. Dari dibagikan nanti di grup WA. Itu Bapak atau dikirimkan di kolom chat Bapakmu tadi? Di grup WA aja? WA saja mungkin. Iya, Sudah iya, saya karena kirimkan semua ke Pak Mas Kurdi. ya, Benarnya. karena semua informasi tentang webinar malam ini akan dibagikan untuk link grup WA-nya sudah saya sematkan di kolom chat. Juga untuk daftar hadir saya sudah juga bagikan, Bapak Mas Kurdi juga bagikan di kolom chat. Bapak Ibu guru hebat, kan terima kasih untuk semuanya, pemateri dan juga keynote speaker yang sudah hadir malam ini, juga penyelenggara, Bapak Ibu yang masih tergabung di malam ini. Kita karena keterbatasan waktu ya, kita akan mengakhiri sesi tanya jawab ini. Terima kasih kepada semua peserta yang telah mengajukan pertanyaan dan kepada narasumber telah memberikan penjelasan yang sangat bermanfaat dan paparan presentasinya. Dan selanjutnya kita tutup acara malam ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kita semua dan bisa kita terapkan dalam kegiatan belajar mengajar kita. Dan tentunya partisipasi Anda Bapak Ibu menunjukkan besar kepedulian Bapak Ibu terhadap peningkatan kualitas literasi menulis di kalangan peserta didik. Ya, apresiasi yang bagus untuk Bapak Ibu semua untuk malam ini. Semoga ilmu dan strategi yang kita pelajari hari ini dapat segera diaplikasikan di kelas masing-masing dan memberikan dampak positif bagi perkembangan kemampuan menulis peserta didik kita. Dan bersama kita bisa menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara saja, tetapi juga mengungkapkan ide dan rasanya melalui tulisan. Sebelum kita akhiri, saya kembali ke peserta didik yang mungkin masih memiliki pertanyaan atau membutuhkan informasi lebih lanjut, silakan bisa menghubungi panitia atau grup WA. Nanti dengan hati kami membantu menjawab dan memberikan informasi yang Anda butuhkan. Akhir kata, saya Munira mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian dan partisipasi Anda semua. Semoga kita dapat bertemu kembali di acara-acara berikutnya dengan semangat yang sama, yaitu memajukan pendidikan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perlu foto bersama Bapak Mas Kurdi? Ya. Silakan dibuka kameranya Bapak Ibu. Silakan kamera Bapak Ibu bisa diaktifkan. Senyumnya yang manis. 1, 2. Oh, belum ada yang buka. Tunggu ya. Bapak Hairul Umam, Bapak Ahmad Maimun, Abdurrahim, Christian Sima, Manula, Ibu Nur Inayah, Nurjanah Wasiatul Unia, Mariani. Silakan buka, aktifkan kameranya. Kameranya sakit Bu, saya Bu. Bawa ke dokter Pak Hirul. Kan biru katanya Pak Hirul kalau sakit kameranya. Aduh. Lempar beli yang baru. Ibu Indah. Bisa di caption ini Pak Mas Kurdi ya. Pak Mas Kurdi yang ambil gambar ini. Bisa meninggalkan meeting ini ya. Ini sudah jam 9. Terima kasih.
Sudah keluar semua. Bu Mariani, dari mana? Bu Mariani dari mana? Oh, speakernya masih mati, nggak bisa ngomong, nggak bisa keluar suaranya. Speakernya dihidupkan.